Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita selanjutnya. Baik, kali ini kita akan membahas apa itu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Miss harap semua anak-anak kami dapat memahami materi kita kali ini. Baik, sebelum kita masuk dalam nilai-nilai Pancasila, kita harus mengetahui apa itu pengertian nilai. Nilai diistilahkan untuk menunjukkan sesuatu hal yang dianggap paling baik, buruk, indah atau tidak indah, salah atau benar. Jadi sama seperti kita, jika kita melihat orang berkelakuan buruk, pasti kita akan menilai, orang ini selalu melakukan hal-hal buruk. Berarti kan kita menilai seseorang itu. Jadi nilai itu bisa dianggap sebagai tolak ukur kita dalam menilai sesuatu, takarannya seperti itu. Menurut Pak Noto Nagoto, nilai dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nilai material. Yang kedua, nilai vital. Dan yang ketiga merupakan nilai kerohanian. Di slide selanjutnya, Miss akan menjelaskannya, Nak. Nilai material. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna untuk kebutuhan jasmani manusia atau disebut dengan kebutuhan fisik. Nah, tadi Ibu kan sudah menjelaskan kebutuhan material itu merupakan kebutuhan fisik kita yang dapat melindungi. Jadi di sini Ibu punya beberapa ilustrasi atau contoh. Yang pertama ada payung, yang kedua ada baju, yang ketiga ada rumah, yang keempat ada sekolah, dan yang terakhir ada celana. Mengapa Ibu membuat ini menjadi ilustrasi? Karena payung, baju, rumah, sekolah, dan celana itu merupakan benda atau alat yang dapat melindungi kebutuhan fisik kita atau tubuh kita seperti itu, Nak. Selanjutnya, nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitasnya seperti itu. Jadi, nilai vital ini maksudnya alat. Contohnya Ibu bikin itu alat yang selalu dipakai dalam aktivitas sehari-hari seperti itu, yang berguna dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh nilai vital, Ibu ilustrasikan dengan alat-alat yang selalu digunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti pulpen, gunanya untuk menulis, buku selalu kita baca atau selalu kita tulis beberapa materi di dalamnya, seperti tas, tempat untuk menyimpan segala sesuatu. Dan ada juga mobil, alat transportasi yang digunakan untuk pergi ke pasar, pergi ke sekolah, pergi ke gereja, dan lain-lain seperti itu. Jadi Ibu harap semua anak-anak kami mengetahui apa itu perbedaan nilai material dengan nilai vital. Ingat saja, nilai vital dengan nilai material itu sama-sama nilai yang dianggap baik atau nilai yang dianggap benar. Kenapa, Nak? Karena mempunyai tujuannya masing-masing. Seperti itu kan Ibu bilang tadi, harus tahu kita membedakan apa itu nilai vital dan nilai material. Kegunaannya apa sih gitu. Selanjutnya pengertian nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Jadi, Nak, nilai kerohanian ini dibagi menjadi 4 unsur. 4 unsur itu berarti ada kaitannya yang di dalamnya seperti itu. Ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Contohnya nilai kebenaran ini, Nak. Kalau kita pergi ke gereja, kita kan mendengar pastor, pendeta berkhotbah kan? Yang disampaikan yang disampaikan pastor dan pendeta itu merupakan nilai-nilai kebenaran.
maksud dari nilai-nilai kebenaran ini, Nak, nilai kebenaran ini ditunjukkan atau disampaikan kepada kita agar pikiran kita, hati kita, akal kita dapat menerima apa yang disampaikan oleh pendeta atau pastor itu. Seperti itu, Nak. Dan nilai keindahan. Nilai keindahan merupakan unsur perasaan manusia. Jadi maksudnya ini gini, Nak. Kalau misalnya lah kamu mendengar khotbah itu, pasti ada tergerak hatimu untuk melakukan apa yang disampaikan oleh pendeta atau pastor tersebut. Jadi, Nak, setelah diterima oleh pikiran dan akal atau hati juga, kita ingin melakukannya, tergerak hati kita. Dan yang ketiga, nilai kebaikan. Yang disampaikan oleh pastor dan pendeta itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebenaran. Jadi, Nak, tadi hati, pikiran, dan jiwa sudah menerima nih apa yang dibilang oleh pastor atau pendeta. Terus tergeraklah hati kita untuk melakukan. Dan nilai kebenaran itu maksudnya sudah kita realisasikan dalam kehidupan kita, seperti itu, Nak. Nah, ini contoh nilai kerohanian. Pasti anak-anak Miss sudah tahu itu. Yang pertama, belajar ngaji dia. Belajar sholat, itu merupakan nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai rohani, Nak, seperti itu. Terus mengikuti remaja masjid, mengikuti remaja gereja, naposo bulung, rajin ikut pertanggiangan, seperti itu. Itulah contoh-contohnya, Nak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar merupakan hakikat yang mendasari atau nilai yang terdapat di dalam sila 1 sampai sila 5. Maksud dari hakikat yang mendasari itu, Anak, maksudnya itu nilai yang tetap, seperti itu. Nilai ini bersifat universal katanya. Universal itu artinya menyeluruh, mendunia, seperti itu. Di dalamnya terkandung cita-cita dan tujuan yang baik serta nilai-nilai yang baik, seperti itu, Nak. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian nilai dasar. Dan ini merupakan contohnya, Nak. Nilai dasar ini merupakan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, seperti itu. Jadi, contohnya gini, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dia nilai dasarnya itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi nilai dasarnya merupakan nilai ketuhanan, seperti itu, Nak. Dan yang kedua ada nilai instrumental, yang dimana nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi, yang Ibu bilang tadi nilai dasar. Di situ ada program-program pembangunan yang telah dirancang atau peraturan perundang-undangan, seperti itu. Nilai ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman atau adanya perubahan, seperti itu, Nak. Dan aspirasi masyarakat, maksudnya itu, Nak, semakin berkembang zaman, semakin bertambahlah yang ingin diperubahi, seperti itu, semakin banyaklah kebutuhan. Nah, tadi Ibu ada pembilang karena berupa program-program seperti itu, program-program pembangunan. Jadi di sini pemerintah membuat suatu program, yaitu program pengelolaan sampah, seperti itu. Jadi kan sudah dibuat program oleh pemerintah, tinggal membuat acaranya. Dalam membuat acara pasti kan kita perlu tema, ya, karena perlu topik. Jadi di sini Ibu sudah bikin tema kegiatannya itu aksi bersih sedunia. Jadi pernah di SMP Putri Cahaya, di SMP Santo Ignatius, Ibu pernah mengikuti hari aksi bersih sedunia, yang dimana semua membersihkan sekolah, lingkungan sekolah, belakang sekolah, depan sekolah, seperti itu, Nak. Jadi, Nak, kalau sudah ada program yang dibuat oleh pemerintah, pastinya ada undang-undang yang mengaturnya, seperti itu. Ada undang-undang yang mengatur program tersebut. Makanya nilai instrumental ini lebih ke peraturan-peraturannya, Nah, contohnya seperti itu.
Dan nilai yang terakhir merupakan nilai praksis, yang dimana nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumen dalam suatu pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maksud dari nilai praksis ini merupakan tindak nyatanya, implementasinya, atau pengamalannya seperti itu. Jadi nilai dasar, nilai praksis, nilai instrumental itu saling berkaitan, Nak. Nah, ini merupakan contoh dari nilai praksis, Nak. Fiona dan Natania ikut bergotong royong dalam membersihkan parit di SMP Putri Cahaya. Seperti yang Ibu bilang tadi, nilai praksis itu kan merupakan bentuk nyatanya, tindak nyatanya, seperti itu, Nak. Atau bisa disebut dengan implementasi kita dalam sila keberapa yang ingin diwujudkan, seperti itu. Jadi ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita. Silakan dipahami ya, Nak. Sekian dan terima kasih.